Di pesta mewah, Rania meledak setelah ibu kandungnya dihina kejam. Harga diri ibunya adalah batas terakhir. Ia seret dan ia jambak rambut ibu mertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku adalah Rania. Namaku berarti ratu. Tetapi hidupku, yang seharusnya seperti dongeng setelah menikah dengan Aditya, justru terasa seperti medan pertempuran. Medan pertempuran itu bukan di luar sana, melainkan di dalam rumah megah, tempat yang seharusnya menjadi surga bagi kami. Aku selalu berusaha menjadi menantu idaman. Jilbabku yang menutupi dada adalah pengingat bahwa kesabaran dan keikhlasan harus selalu berada di garis depan hatiku. Aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan, dan memastikan Aditya berangkat kerja dengan bekal penuh cinta. Semua itu kulakukan dengan tulus, demi menjaga keharmonisan. Namun, semua ketulusan itu tak pernah cukup di mata Ibu Ratna, ibu mertuaku. Sejak hari pertama pernikahan, aku tahu ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Dinding itu dibangun dari prasangka dan perbedaan kelas sosial. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ibuku, Ibu Wulan, adalah seorang penjahit rumahan. Pekerjaannya mulia, tetapi di mata Ibu Ratna, profesi itu tidak lebih dari noda pada silsilah keluarga kaya mereka. Aditya, suamiku, adalah pria yang baik. Ia mencintaiku, dan itu adalah satu-satunya benteng pertahananku dalam rumah ini. Setiap kali Ibu Ratna mulai melancarkan serangan verbalnya, Aditya selalu berusaha menengahi, walau seringkali dengan cara yang canggung. Masakanmu terlalu pedas, Rania. Ibu Wulan tidak pernah mengajarimu memasak makanan orang kaya, ya? Kata-kata itu sering dilontarkan saat makan malam, menusuk perlahan. Aku hanya akan tersenyum, senyum yang terasa kaku di bibir, dan menjawab dengan suara lembut, "Maaf, Bu. Saya akan belajar lagi." Di balik kesopanan itu, ada sesuatu yang mendidih. Aku bisa menahan penghinaan terhadap diriku, tetapi sentuhan pada asal-usulku adalah luka yang berbeda. Apalagi jika itu menyangkut ibuku. Ibuku adalah malaikat tanpa sayap bagiku. Beliau membesarkanku seorang diri, menjahit siang dan malam agar aku bisa sekolah. Mengingat perjuangan ibuku, rasanya setiap sindiran Ibu Ratna adalah ludah yang mengenai wajah wanita paling kusayangi di dunia ini. Hari itu, aku sedang membereskan lemari pakaian. Ibu Ratna masuk tanpa mengetuk, menatapku dengan sorot mata yang selalu menilai. "Baju-bajumu bagus-bagus, Rania. Sayang, kainnya terlihat murah. Warisan dari ibumu, ya?" "Kain perca sisa jahitan," ujarnya sambil menyentuh jilbab yang kupakai. Napas di dadaku tertahan. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan baju. Perkataan itu bukan hanya tentang kain, tetapi meremehkan seluruh hidup ibuku. Aku menegakkan punggung. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak tersenyum. Aku menatapnya lurus-lurus, dan untuk pertama kalinya, Ibu Ratna terkejut melihat mataku. "Ini bukan kain perca, Bu. Ini sutra dari hati yang dijahit dengan darah dan keringat seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan terhormat." Jawabku, suaraku bergetar namun tegas. Ibu Ratna terdiam sejenak. Wajahnya mengeras, menyadari menantunya kini mulai menunjukkan batas kesabarannya. Batas yang takkan lama lagi ia langgar. Kejadian di kamar pakaian kemarin menjadi titik balik. Ibu Ratna tahu aku tidak selemah yang ia kira, dan itu justru membuatnya semakin berambisi. Sejak saat itu, serangan verbalnya tidak lagi berupa sindiran halus, melainkan pernyataan yang sengaja dibuat untuk memprovokasi dan meruntuhkan kepercayaan diriku. Ia mulai mengungkit soal keturunan. "Keluarga kami terpandang, Rania. Aku harap gen itu tidak terlalu dominan. Aku tidak ingin cucuku nanti mewarisi bakat menjahit kain perca."
Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Jilbabku seolah menjadi perisai yang menahan setiap bara api yang dilemparkannya. Aku sering merenung, apakah ini ujian dari Allah? Apakah kesabaran seorang istri diukur dari seberapa banyak ia menelan penghinaan terhadap keluarga kandungnya sendiri? Aditya melihat perubahanku. Wajahku yang biasanya ceria kini seringkali diselimuti mendung, terutama setelah berinteraksi dengan ibunya. Suatu malam, Aditya memelukku erat di tempat tidur. "Maafkan ibu, ya, sayang." Ibu memang suka bicara tanpa berpikir. Dia hanya terlalu khawatir dengan reputasi keluarga, bisiknya. Aku melepaskan pelukan itu dengan lembut. "Adit, aku bisa menerima apapun tentang diriku. Tapi tolong, jangan jadikan alasan khawatir reputasi untuk menghina ibuku." Air mataku tumpah, bukan karena sakit hati, tapi karena frustrasi. Aku tahu Aditya sayang padaku, tetapi ia terlalu takut pada bayangan ibunya. Ketakutan Aditya inilah yang membuat Ibu Ratna semakin berani. Ia tahu ia memiliki kendali penuh atas putranya. Keesokan harinya, kami kedatangan tamu, teman-teman sosialita Ibu Ratna yang super kaya dan gemar bergosip. Ibu Ratna memintaku menyajikan teh, tetapi ia melakukannya di depan para tamunya, dengan instruksi yang merendahkan. "Rania, tolong jangan sampai tumpah, ya. Mengingat latar belakangmu, aku tahu kamu tidak terbiasa dengan cangkir porselen mahal seperti ini," katanya sambil tersenyum manis pada teman-temannya. Para wanita itu saling lirik, dan tawa kecil pun terdengar. Tawa itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Aku tetap berjalan tegak. Aku meletakkan nampan teh itu di meja dengan elegan, memastikan tidak ada setetes pun yang jatuh. Saat aku hendak kembali ke dapur, salah satu teman Ibu Ratna bertanya tentang ibuku. "Ibu Rania bekerja apa? Apakah beliau juga pengusaha tekstil?" Ibu Ratna menyahut cepat sebelum aku sempat menjawab. "Oh, bukan. Ibu Wulan itu penjahit rumahan. Tahu kan, yang menjahit pakaian bekas untuk dirombak? Kasihan, ya." Kalimat "menjahit pakaian bekas" itu adalah kebohongan yang kejam. Ibuku menjahit seragam dan kebaya pesanan, bukan merombak pakaian bekas. Aku merasakan darah naik ke kepala. Aku berhenti. Aku berbalik, dan semua mata tertuju padaku. "Maaf, Bu Ratna. Ibuku adalah penjahit yang terampil. Beliau menjahit pakaian baru. Dan semua seragam yang dipakai oleh karyawan di kantor Adit, itu ibuku yang membuatnya," kataku dengan nada tenang, namun penuh penekanan. Satu ruangan hening. Ibu Ratna kehilangan senyumnya. Ia mendelik tajam, wajahnya merah padam. Aku tahu, kali ini aku sudah melewati batas, menantu yang penurut. Aku telah membela ibuku dan mempermalukannya di depan teman-temannya. Sejak saat itu, aku tahu, perang ini tidak lagi bisa dihindari. Aku sudah menarik garis, dan Ibu Ratna baru saja siap untuk melompatinya dengan brutal. Kejadian memalukan di depan teman-teman sosialita itu, membuat Ibu Ratna menyimpan dendam yang membara. Hubungan kami memasuki fase keheningan yang mencekam, seolah badai besar sedang mengumpulkan kekuatannya di cakrawala. Ibu Ratna hanya akan berbicara denganku jika ada Aditya, dan perkataannya selalu tajam, dingin, dan minim emosi. Aku pun memilih untuk membatasi interaksi, menghabiskan waktu di kamar atau mengajar mengaji anak-anak tetangga, mencari ketenangan jiwa. Beberapa hari lagi, keluarga kami akan mengadakan acara syukuran besar untuk ulang tahun pernikahan Ibu Ratna dan ayah mertua. Ini adalah acara formal yang mengundang ratusan kolega bisnis, pejabat, dan sanak saudara terdekat. Sebuah perhelatan yang sangat penting bagi citra keluarga Aditya. Aku merasa cemas. Dalam acara sebesar ini, kehadiran ibuku, Ibu Wulan, adalah sebuah keharusan bagiku. Ibuku sudah lama tidak bertemu Aditya, dan aku ingin menunjukkan pada Ibu Ratna bahwa ibuku adalah bagian sah dari hidupku.
Namun, aku tahu, mengundang ibuku ke sarang singa adalah tindakan yang berisiko, terutama setelah semua penghinaan yang telah kuterima. Aku memberanikan diri berbicara dengan Aditya. Aku memilih waktu saat kami sedang santai, menonton TV bersama di kamar. Adit, aku mau undang ibu ke acara syukuran nanti. Sudah lama aku nggak minta izin kamu secara formal, kataku sambil menggenggam tangannya. Aditya terlihat ragu. Wajahnya langsung tegang. Ia menarik napas panjang dan mengusap wajahnya. Rania, bukannya aku nggak mau, tapi kamu tahu kan, bagaimana ibu? Acara ini sangat penting. Aku takut nanti dia salah bicara lagi, jawab Aditya, menghindari tatapanku. Kata-kata Aditya menusukku. Dia lebih khawatir ibunya akan salah bicara, daripada ibuku akan merasa tidak dianggap. Dia ibuku, Adit. Kalau kamu tidak menghormati ibuku, bagaimana aku bisa terus menghormati ibumu? Aku tidak meminta apa-apa, hanya kehadiran beliau. Suaraku naik 1 oktav, tak bisa lagi menahan kekecewaan. Melihat mataku yang berkaca-kaca, Aditya akhirnya luluh. Ia tahu kali ini aku benar-benar serius. Baiklah, aku akan bicara dengan Ibu Ratna. Tapi kamu janji, tolong ajak Ibu Wulan untuk lebih banyak diam di acara itu, pintanya dengan nada memelas. Aku mengangguk, namun hati kecilku menjerit. Kenapa ibuku harus diminta diam di acara menantunya sendiri? Ternyata, bicara dengan Ibu Ratna adalah tugas yang mustahil. Aditya kembali dengan wajah pucat. Ibu Ratna bilang, tamu adalah cerminan tuan rumah. Dia bilang, kalau ibuku datang, dia harus berpakaian yang layak dan tidak boleh membuat malu, kata Aditya pelan. Ibu Ratna bahkan menanyakan apakah ibuku memiliki gaun yang pantas, atau apakah aku harus meminjamkan salah satu dari miliknya. Penghinaan itu begitu terang-terangan. Ini bukan lagi soal kain perca, ini soal harga diri dan kemanusiaan. Aku menolak tawaran, meminjam gaun itu. Aku akan siapkan gaun terbaik untuk ibuku. Gaun yang dijahitnya sendiri, tekadku. Aku menghubungi ibuku. Dengan hati-hati, aku menjelaskan situasinya, tetapi aku meyakinkan beliau bahwa aku akan selalu di sisinya. Ibuku hanya tertawa pelan. Tenang, nak. Ibu tahu harus bersikap bagaimana. Ibu datang untukmu, bukan untuk siapa-siapa, jawabnya menenangkan. Malam sebelum syukuran, aku melihat Ibu Ratna memamerkan perhiasan berliannya kepada ayah mertua. Tawa sombongnya bergema di rumah. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang panjang dan penuh intrik. Hari di mana semua batas kesabaranku akan diuji. Hari syukuran pernikahan tiba. Aula pertemuan dipenuhi kilau kristal, musik orkestra, dan aroma parfum mahal. Aku berdiri di samping Aditya, mengenakan gaun kebaya modern yang elegan dan jilbab yang tertata rapi. Aku tersenyum pada setiap tamu, menjalankan tugas sebagai nyonya rumah. Namun, fokusku hanyalah pada satu sosok, ibuku. Ibu Wulan datang dengan gaun yang dijahitnya sendiri. Gaun itu sederhana, berwarna lembut, tetapi terlihat sangat anggun dan pas di tubuhnya. Ia hanya mengenakan kalung mutiara kecil, warisan dari nenek, tanpa perhiasan mencolok lain. Kesederhanaannya justru memancarkan kehangatan yang kontras dengan kemewahan palsu di sekitar kami. Ibu Ratna menyambut ibuku dengan senyum kaku yang tidak mencapai matanya. Senyum predator yang siap menerkam. Silakan, Wulan. Jauh sekali, ya, dari tempat tinggalmu. Aku harap kamu tidak merasa canggung di tengah orang-orang penting ini, kata Ibu Ratna. Suaranya terdengar manis tetapi memiliki jarum di dalamnya. Ibuku hanya membalas dengan senyum tulus dan anggukan. Terima kasih atas undangannya, Bu Ratna. Saya senang bisa melihat Rania sebahagia ini. Ibu Ratna kemudian menyuruhku menemani ibuku, seolah-olah ibuku adalah tamu kelas 2 yang harus diasingkan.
Aku menggenggam tangan ibuku. Tangannya terasa hangat dan sedikit kapalan, bukti kerja keras yang selalu kubanggakan. Ibu cantik sekali, bisikku. Ibuku tersenyum, matanya memancarkan rasa damai yang selalu kurindukan. Selama hampir 1 jam, aku menemani ibuku, mengenalkannya pada beberapa kerabat dekat yang bersikap ramah. Aditya juga datang, memeluk ibuku dengan hangat dan menanyakan kabar. Kehangatan Aditya membuatku sedikit lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ibu Ratna mulai mengintai. Ia mendekati ibuku saat aku sedang berbicara sebentar dengan ayah mertua. Ibu Ratna membawa serta 2 orang teman yang terkenal paling julid. Aku melihatnya dari kejauhan. Ibu Ratna berdiri tegak di depan ibuku, tubuhnya yang terbalut gaun mahal seolah membentengi pandangan orang lain. Gerakan tangan Ibu Ratna mulai aktif. Ia mulai menunjuk-nunjuk ibuku, lalu menunjuk ke arah perhiasan yang dikenakannya. Aku segera melangkah mendekat, merasakan firasat buruk menyelimuti. Jantungku berdebar kencang. Saat aku semakin dekat, aku bisa mendengar samar-samar suara Ibu Ratna yang sengaja ditinggikan sedikit. Aku hanya kasihan pada Rania, Wulan. Dia berhak mendapatkan mertua yang setara. Kau tahu, menjahit itu pekerjaan yang baik, tapi baunya itu loh. Pakaian yang dijahit itu kan bau kain dan mesin jahit. Bau itu menempel, dan itu yang membuatku khawatir Rania tidak bisa bergaul dengan kalangan atas. Teman-temannya tertawa kecil, menutupi mulut mereka dengan tangan, pandangan mereka menghina. Ibuku hanya menunduk, wajahnya terlihat menahan malu, tetapi ia tetap diam. Ia mencoba menjaga martabatku. Aku sudah berada di dekat mereka. Aku merasakan panas di seluruh tubuh. Bau kain? Penghinaan macam apa ini? Ibumu tidak mengerti, Wulan. Lebih baik kau ambil saja uang ini, kata Ibu Ratna sambil mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari tas tangannya. Ini untuk ongkos taksi dan sedikit uang saku. Jangan terlalu sering datang ke rumahku, ya. Aku tidak ingin Rania malu. Sambungnya dengan nada final yang meremehkan. Disinilah batas itu benar-benar runtuh. Ibuku hanya melihat uang itu, tetapi tidak mengambilnya. Wajahnya kini bukan hanya malu, tetapi sakit hati. Aku menarik napas panjang, bersiap untuk meledak, tetapi ada suara lain yang menghentikanku. Suara Aditya. Aditya, yang melihat kejadian itu, berlari menghampiri. Ibu, apa-apaan ini? Teriak Aditya, nadanya kali ini penuh amarah. Ibu Ratna berbalik, terkejut. Adit, jangan ikut campur. Aku hanya memberi sedikit bantuan. Elaknya, aku menatap Ibu Ratna, lalu menatap ibuku yang air matanya sudah berlinang. Malam ini, ibuku diperlakukan seperti pengemis, seperti sampah yang dibuang. Aku mengepalkan tangan, dan sumbu kesabaranku telah habis terbakar. Hanya menunggu percikan api terakhir. Ketegangan di sudut ruangan itu menarik perhatian beberapa tamu lain. Mereka berbisik-bisik, mengamati drama keluarga ini. Ibu Ratna, yang merasa terpojok oleh teguran Aditya, melipat gandakan serangannya. Ia ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Aku hanya memastikan Rania tidak malu. Adit, wanita ini adalah ibunya. Lihat penampilannya, lihat perhiasannya. Tidak ada yang selevel dengan tamu kita di sini. Tukas Ibu Ratna keras. Aditya menarik lenganku. Rania, ayo kita pergi dari sini. Ibu Ratna sedang tidak enak badan. Bisiknya, mencoba lari dari masalah. Namun, kali ini aku menolak ditarik. Aku berdiri tegak seperti patung, menahan rasa panas yang menjalari seluruh tubuhku. Aku melihat ibuku yang kini benar-benar menangis. Ia menutup wajahnya, berusaha menahan suara tangisnya agar tidak terdengar. Pemandangan itu menghancurkanku. Ibuku, wanita yang paling kusayangi, yang paling kuhormati, yang membesarkanku dengan kemuliaan,
dipermalukan di depan umum. Ia diperlakukan seperti pengemis di pesta yang seharusnya merayakan kebahagiaan putrinya. Semua ini karena Ibu Ratna merasa derajatnya paling tinggi. Aku berjalan satu langkah ke depan, mendekati Ibu Ratna. Mataku kini hanya tertuju padanya. Aku tidak melihat Ibu Ratna sebagai ibu mertuaku lagi. Aku melihatnya sebagai monster yang merobek-robek harga diri ibuku. "Rania, jangan buat masalah," desis Ibu Ratna, menyadari sorot mataku yang dingin dan mematikan. Aku mengabaikannya. Aku mengambil uang 100 ribuan yang masih tergeletak di meja kecil dekat mereka. Lalu, aku merobek uang itu menjadi 2, dengan suara keras yang memecah keheningan. "Uang ini adalah penghinaan, Bu Ratna." Aku melempar sobekan uang itu ke kakinya. Reaksi Ibu Ratna sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka aku berani. "Ibuku datang dengan martabat, bukan untuk mengemis. Kekayaan yang kau banggakan tidak bisa membeli harga diri beliau." Suaraku lantang, memecah alunan musik orkestra. Ibu Ratna tersentak. Ia menunjuk ibuku dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian sebesar biji jagung. "Kau berani melawan? Anak tak tahu diri. Kau tahu kenapa kau bisa di sini? Karena aku mengizinkanmu. Ibu kandungmu itu hanya sampah yang merusak citra keluargaku," teriak Ibu Ratna, emosinya meledak. Kata sampah itu adalah kata terakhir. Rasanya seperti sebuah tombol yang ditekan, memadamkan semua cahaya kesabaran yang tersisa di hatiku. Aku tidak lagi berpikir. Aku tidak ingat jilbabku. Aku tidak ingat martabat diriku. Aku hanya ingat wajah sedih ibuku. Aku melangkah maju dengan cepat, tangan kananku terentang. Aditya mencoba menahanku. "Rania, jangan," teriaknya. Tapi sudah terlambat. Semua orang menyaksikan. Semua kepala menoleh. Drama ini mencapai puncaknya. Aku sudah tidak bisa ditahan lagi. Aku telah melewati batas akal sehat. Aku telah memilih untuk membela cinta dan kehormatan ibuku. Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri, tidak akan ada yang bisa menghina ibuku lagi. Tidak akan ada lagi. Aku melihat kebencian di mata Ibu Ratna, dan kebencian itu kini berhadapan langsung dengan kemarahan protektifku. Setelah teriakan sampah itu, aku bergerak sangat cepat, didorong oleh gelombang amarah murni yang meluap-luap. Aditya yang mencoba menarikku, hanya berhasil menangkap ujung jilbabku. Aku melepaskannya dengan hentakan kuat. Aku mencapai Ibu Ratna. Mataku dan matanya beradu. Namun kini tidak ada lagi rasa hormat di mataku, hanya api yang berkobar. Ibu Ratna mencoba mundur, seolah baru menyadari bahwa menantunya yang berhijab dan kalem ini telah berubah menjadi sosok yang menakutkan. Namun, ia tidak punya kesempatan. Kakinya terbentur meja kecil, dan ia kehilangan keseimbangan. Saat ia terhuyung, aku menjulurkan tangan. Bukan untuk menolongnya, melainkan untuk menegakkan keadilan ibuku. Aku meraih lengannya dengan kuat, mencengkeramnya agar ia tidak bisa lari atau menghindar. Tanganku yang lain langsung bergerak menuju mahkota kesombongannya. Sanggul rambutnya yang disanggul tinggi, yang ditutupi oleh jepit permata. Aku tahu, harga diri Ibu Ratna terletak pada penampilannya, pada tatanan rambutnya yang selalu sempurna dan mahal. Aku mencengkeram sanggul itu, tidak peduli pada jepit-jepit permata yang menusuk telapak tanganku. Aku seret dan ku jambak rambut ibu mertua sampai semua terdiam. Janji batinku kini menjadi kenyataan. Dengan kekuatan penuh amarah, aku menarik rambutnya. Tarikan itu sangat keras. Terasa seperti gempa bumi di area pesta. Ibu Ratna menjerit nyaring, jeritan yang tidak elegan dan tidak pantas di acara mewah. Jeritan yang penuh kejutan dan kepanikan. Tubuhnya limbung, dan ia terjatuh berlutut di lantai marmer yang mengilap, karena aku masih mencengkeram rambutnya. Aku menyeretnya mundur beberapa langkah, hanya beberapa meter, tetapi di mata ratusan tamu, jarak itu terasa sangat jauh. Semua orang terdiam.
Musik orkestra berhenti mendadak. Hanya ada suara napas tertahan dan jeritan Ibu Ratna. Aditya membeku. Ayah mertua melompat dari kursinya, wajahnya penuh horor. Teman-teman Ibu Ratna menutup mulut mereka, tak percaya. Aku berjongkok, menatap mata Ibu Ratna yang kini dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Rambutnya yang mahal kini sudah berantakan. Beberapa jepit permata jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi, air matanya bercampur riasan. Kau sebut ibuku sampah? Kau sebut beliau bau? Kau perlakukan beliau seperti pengemis? Desisku pelan, tetapi setiap kata terasa seperti tamparan di wajahnya. Aku melepaskan cengkeraman rambut itu. Sanggulnya kini benar-benar lepas. Rambutnya tergerai acak-acakan di lantai. Aku berdiri, menatap Ibu Ratna yang tersungkur. Kekuatan dan kesombongan yang selalu ia tunjukkan, kini hancur di depan mata semua orang. Aku mengambil tanganku, lalu berbalik, mencari sosok ibuku. Ibuku masih berdiri di sudut, terpaku. Aku berjalan cepat menghampiri ibuku, dan menggenggam tangannya erat. Ibuku menatapku dengan mata yang dipenuhi cinta, bangga, dan sedikit ketakutan. Kita pulang, Bu. Mereka tidak pantas melihat air mata ibu. Kataku, suaraku kembali tenang, tetapi ada nada baja di dalamnya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kekacauan di belakangku, aku bisa merasakan ratusan pasang mata mengikuti setiap langkahku. Aku tidak menyesal. Kesabaran itu ada batasnya, dan bagi seorang anak, batas itu adalah kehormatan ibunya. Langkahku mantap menuju pintu keluar, menggandeng erat tangan ibuku. Di belakangku, suara gemuruh mulai terdengar. Suara itu adalah campuran isakan Ibu Ratna, teriakan ayah mertua, dan bisik-bisik keheranan dari para tamu. Aku tahu, tindakanku barusan telah mengguncang pondasi keluarga ini hingga ke akarnya. Aku telah menghancurkan citra yang selama ini mereka bangun. Saat aku melewati lobi utama, Aditya akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia berlari mengejarku. Rania, tunggu. Kita harus bicara. Jangan pergi seperti ini, teriak Aditya, suaranya putus asa. Aku menghentikan langkahku sejenak, tetapi tidak berbalik. Aku hanya menolehkan kepala. Bicara apa, Adit? Apakah kamu akan membelanya setelah dia menyebut ibuku sampah? Apakah kamu akan memintaku bersabar lagi? Tanyaku, nada suaraku dingin, menusuk. Aditya terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di sana, terperangkap di antara cinta dan rasa takutnya pada ibunya. Ibuku menatap Aditya dengan tatapan penuh maaf. Adit, Rania benar. Biarkan kami pergi. Kalian selesaikan dulu masalah kalian, ujar ibuku lembut. Aku dan ibuku terus berjalan keluar, meninggalkan Aditya yang berdiri mematung di ambang pintu. Kami masuk ke dalam taksi yang kebetulan lewat. Hanya setelah pintu tertutup, ibuku memelukku erat-erat. Rania, kenapa kamu melakukan itu? Nak, kenapa? Sekarang bagaimana pernikahanmu? Bisik ibuku, suaranya bergetar. Aku membalas pelukan ibuku. Aku tidak tahan, Bu. Aku tidak tahan melihat ibu dihina. Tidak ada gunanya punya kesabaran kalau harga diri ibu diinjak-injak. Jawabku, air mataku baru tumpah saat itu. Di dalam taksi, tangisku pecah. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis lega karena beban yang selama ini kutahan akhirnya terlepas. Ibuku mengusap jilbabku. Ibu tahu kamu membela ibu. Terima kasih, Nak. Tapi ibu takut, Rania. Aku meyakinkan ibuku bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesali perbuatanku. Sesampainya di rumah kontrakan ibuku, ponselku berdering tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dari Aditya dan beberapa dari ayah mertua. Aku mematikan ponsel. Malam ini, aku hanya ingin fokus pada ibuku,
memastikan beliau baik-baik saja. Aku melihat ibuku. Ia tetap terlihat tenang, bahkan setelah dipermalukan begitu rupa. Rania, Ibu Ratna memang salah. Tapi kamu juga jangan lupa, dia ibunya suamimu. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Nasihat ibuku. Aku menggeleng. Masa depanku tidak akan bahagia jika aku terus-menerus membiarkan ibuku dihina. Bu, aku harus membuat garis tegas. Aku mengirim pesan singkat pada Aditya. Aku di rumah ibu. Jangan cari aku sekarang. Aku butuh waktu. Pikirkan, apakah kamu ingin menjadi bagian dari keluarga yang menghina ibuku, atau memilih keluarga yang menghargai ibuku? Pesan itu adalah ultimatum. Sebuah pilihan sulit yang harus diambil Aditya. Aku tahu, Ibu Ratna pasti sedang histeris. Ia pasti menuntut Aditya untuk menceraikanku. Tetapi aku telah memilih. Aku memilih martabat ibuku di atas kemewahan dan harta. Keputusan ini final. Malam itu, aku tidur di pelukan ibuku. Malam yang sederhana, tetapi terasa lebih damai daripada semua malam di rumah mewah Ibu Ratna. Keesokan harinya, berita tentang drama menantu berhijab menjambak ibu mertua di pesta syukuran menyebar seperti api. Beberapa kerabat menelepon ibuku, menanyakan kebenaran cerita itu. Ada yang mencelaku, tetapi banyak pula yang diam-diam memujiku karena berani. Aku membiarkan ponselku tetap mati, menciptakan keheningan yang kubutuhkan untuk menenangkan diri. 3 hari berlalu tanpa komunikasi langsung dengan Aditya. Itu adalah waktu terlama kami berpisah sejak menikah. Pada hari keempat, Aditya datang ke rumah ibuku. Ia mengetuk pintu dengan pelan, wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi bayangan. Ibuku mempersilakannya masuk. Ruangan kontrakan yang kecil itu terasa penuh dengan ketegangan. Aditya langsung menatapku. Ia melihatku yang memakai pakaian rumahan sederhana, tetapi tatapanku lebih tajam dari sebelumnya. Rania, kamu harus pulang. Ibu Ratna histeris. Dia sudah tidak mau makan dan terus memanggil namamu, kata Aditya, suaranya berat. Aku tidak bergeming. Dia memanggil namaku untuk apa? Adit? Untuk menuntutku meminta maaf di depan semua orang? Tanyaku. Aditya mengangguk pelan. Ibu Ratna menuntut kamu meminta maaf di depan semua tamu yang hadir. Dan dia juga menuntutku menceraikanmu. Kata, menceraikanmu, itu menghantamku seperti bongkahan es. Aku tidak terkejut, tetapi tetap saja terasa sakit. Ibuku memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. Aku menatap Aditya, tidak ada air mata, hanya kekecewaan yang mendalam. Dan apa jawabanmu? Adit, apakah kamu akan menceraikan istrimu demi kebahagiaan ibumu yang sudah menghina ibuku? Tuntutku. Aditya menunduk. Aku mencintaimu, Rania. Tapi Ibu Ratna bilang, jika aku tidak menuruti kemauannya, semua aset dan bisnis akan ditarik dariku. Aku akan jatuh miskin. Napas yang kuhela terasa sesak. Ternyata, cinta Aditya juga memiliki harga, kenyamanan finansial. Jadi, kamu lebih memilih harta daripada istrimu dan harga diri ibumu? Desakku. Aditya mengangkat kepalanya, matanya merah. Tidak, aku hanya bingung. Aku anak tunggal, Rania. Aku tidak bisa melihat ibuku sakit karena ulahku. Bukan ulahmu, Adit. Itu adalah ulah Ibu Ratna sendiri. Aku hanya membela diri. Aku hanya membela ibuku. Ralatku dengan tegas. Aku berdiri, jilbabku bergeser sedikit. Aku membiarkannya. Aku tidak perlu terlihat sempurna di depannya. Aku tidak akan meminta maaf. Aku tidak menyesal sudah menjambak rambutnya. Aku hanya menyesal kenapa aku tidak melakukannya lebih awal. Kataku, membuat Aditya semakin terkejut. Aku akan mencarikan apartemen. Aku akan bekerja keras untuk menghidupi kita. Kita bisa meninggalkan semua ini, Rania. Aku mohon.
pinta Aditya, kali ini dengan air mata. Aku menggeleng. Tidak, Adit. Kamu harus memutuskan. Aku tidak ingin kamu bekerja keras untukku. Aku ingin kamu memilih kebenaran, memilih mana yang lebih penting. Aku memberinya waktu 1 hari. Besok, datang lagi ke sini. Jika kamu datang dengan niat untuk membawa ibuku bersamamu, maka aku akan ikut. Jika kamu datang dengan tuntutan dari ibumu, maka kita selesai. Aditya pergi dengan hati yang hancur. Ibuku memelukku. Aku tahu, 1 hari ini adalah penentu takdirku. Aku hanya berharap, Aditya akan memilih jalan yang benar, jalan yang menjunjung tinggi martabat. 1 hari itu terasa seperti setahun. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Aditya, Ibu Ratna, dan nasib pernikahanku. Aku tahu, Ibu Ratna tidak akan menyerah. Dia adalah wanita yang terbiasa mendapatkan apa yang dia mau, dan dia pasti akan menggunakan segala cara untuk memaksaku tunduk. Ibuku membawakanku secangkir teh hangat di pagi hari. Kami duduk berdampingan, tanpa banyak bicara, tetapi hati kami saling mengerti. Ibu Ratna itu wanita yang keras, Rania. Tapi dia juga ibu. Cobalah untuk mengerti sudut pandangnya. Ujar ibuku pelan. Dia bukan ibu yang baik, Bu. Ibu yang baik tidak akan meremehkan ibu dari suaminya. Potongku. Aku melihat ibuku tersenyum sedih. Ibu tidak ingin kamu bercerai, Nak. Tapi ibu juga tidak ingin kamu hidup dalam siksaan. Lakukan apa yang terbaik untuk jiwamu. Siang menjelang. Sekitar pukul 2, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan ibuku. Itu mobil ayah mertua. Jantungku berdebar. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Yang keluar dari mobil bukan hanya Aditya, tetapi juga ayah mertua, dan yang paling mengejutkan, Ibu Ratna. Ibu Ratna terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan wajahnya terlihat lelah, tanpa riasan tebal. Mereka bertiga masuk. Ayah mertua yang pertama berbicara. Ia menatapku dengan tatapan serius. Rania, kami datang bukan untuk menuntut apa-apa, katanya. Kami datang untuk meminta maaf. Sambungnya, membuatku terkejut. Ibu Ratna maju 1 langkah. Ia berdiri di depanku, lalu ia menoleh ke arah ibuku. Ibu Wulan. Wulan, maafkan aku, ucap Ibu Ratna, suaranya pelan dan serak. Aku terlalu sombong. Aku merasa aku yang paling benar, dan aku tidak menghargai perjuanganmu sebagai seorang ibu. Aku salah besar sudah menghinamu dengan kata-kata kejam. Katanya, air matanya menetes. Aku terkejut setengah mati. Ini bukanlah Ibu Ratna yang kukenal. Ayah mertua dan Aditya pasti telah bekerja keras. Ibu Wulan menghampiri Ibu Ratna, memeluknya dengan hangat. Aku sudah memaafkanmu, Ratna. Aku tahu kamu hanya hilaf, kata ibuku dengan tulus. Pelukan itu mencairkan semua es di ruangan itu. Aditya menatapku, matanya memancarkan rasa lega dan cinta. Ia berlutut di depanku. Rania, aku memilih kamu. Aku memilih martabat ibuku. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan ibuku dihina. Aku siap miskin, asalkan aku tidak kehilangan kamu dan restu ibumu, ucap Aditya tulus. Aku mengangkat Aditya. Kamu tidak akan miskin. Adit, kamu punya tangan, kamu punya otak. Kita akan bangun dari nol, bersama, kataku sambil tersenyum. Aku menatap Ibu Ratna. Terima kasih, Bu. Saya menghargai permintaan maaf Ibu. Saya juga minta maaf atas tindakan saya yang kasar. Kataku, akhirnya bisa mengucapkan kata maaf dengan tulus. Ibu Ratna mengangguk. Kamu pantas melakukannya, Rania. Kamu membela ibumu. Itu adalah hal yang paling mulia, ujarnya, tulus. Aku tahu, ini adalah awal yang baru.
Bukan lagi hubungan mertua-menantu yang penuh intrik, tetapi hubungan yang dibangun di atas kejujuran dan saling menghargai. Aku tahu, perbuatanku menjambak rambut Ibu Ratna memang kasar, tetapi itulah yang akhirnya membuka mata semua orang. Bahwa di balik jilbab dan senyumku, ada singa yang akan mengamuk jika ibuku tersakiti. Sejak hari itu, kehidupan rumah tangga kami berubah drastis, tetapi ke arah yang jauh lebih baik. Aditya benar-benar menunjukkan keseriusannya. Ia memilih untuk melepaskan jabatannya di perusahaan keluarga dan memulai bisnis barunya sendiri. Tentu saja, Ibu Ratna sempat marah, tetapi kali ini amarahnya tidak lagi didukung oleh ayah mertua. Ayah mertua kini lebih mendukung kemandirian Aditya. Kami pindah ke sebuah rumah sederhana, jauh dari rumah megah yang penuh kenangan pahit itu. Rumah kami kecil, tetapi penuh kehangatan dan tawa. Aku kembali menjadi Rania yang ceria. Jilbabku kini terasa lebih ringan, karena tidak lagi menjadi perisai yang harus menahan serangan, melainkan simbol keyakinan dan kedamaian. Ibu Wulan, ibuku, adalah sosok yang paling bahagia. Ia tidak lagi cemas melihatku. Ia sering datang, dan kini, ia datang sebagai tamu terhormat. Hubunganku dengan Ibu Ratna memang tidak bisa langsung pulih 100%. Ada kecanggungan yang tersisa, tetapi kini dihiasi dengan rasa hormat. Ibu Ratna tidak lagi menghina. Ia bahkan terkadang meminta ibuku untuk menjahitkan pakaiannya. Sebuah pengakuan tak langsung atas keahlian ibuku. Dia bahkan memuji masakanku, walau kadang masih ada sedikit kritik, tetapi kali ini kritik yang membangun, bukan merendahkan. Aditya adalah suamiku yang paling heroik. Ia belajar untuk berdiri tegak, tidak lagi takut pada bayangan ibunya, dan menjadi pemimpin sejati dalam rumah tangga kami. Ia sering mengatakan, "Terima kasih, Rania. Kamu mengajarkanku bahwa tidak ada harga yang lebih mahal daripada harga diri dan martabat keluarga." Mungkin tindakanku menjambak rambut Ibu Ratna terlihat sangat ekstrim dan tidak islami di mata sebagian orang. Tetapi, aku melakukannya sebagai bentuk pertahanan terakhir. Ketika semua jalur komunikasi dan kesabaran sudah habis, terkadang tindakan drastis adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kebenaran. Tindakanku membuat semua orang terdiam, karena mereka melihat kebenaran yang tak terucap. Mereka melihat batas yang telah dilanggar. Aku telah mengajarkan kepada Ibu Ratna, dan kepada semua yang hadir, bahwa seorang ibu rumah tangga berhijab bukanlah wanita lemah yang hanya bisa menunduk. Dia adalah seorang anak perempuan, dan dia memiliki kewajiban untuk membela kehormatan ibu kandungnya, melebihi apapun. Aku, Rania, kini hidup bahagia, bukan karena harta, tetapi karena aku hidup tanpa beban. Beban melihat ibuku tersakiti. Kisah kami menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa dalam hubungan pernikahan, harga diri dan penghormatan kepada keluarga asal pasangan adalah pondasi yang tidak boleh dirobohkan. Dan kadang, untuk mendapatkan kedamaian, kita harus melalui badai yang paling brutal. Badai yang membuat semua orang terdiam dan merenung. Aku memeluk Aditya. Aku memandang keluar jendela, melihat ibuku sedang tertawa bersama Ibu Ratna di halaman rumahku yang sederhana. Semua sudah tenang. Takdir telah berubah. Aku telah menemukan kebahagiaanku yang sejati, di luar cangkang kemewahan dan kesombongan.